Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita kemarin mengenai filsafat. Nah, untuk berfilsafat, selain reflektif yang kita bahas kemarin ya, pertama-tama kita juga harus berpikirnya itu radikal. Radikal itu mendasar, mendalam. Jadi kita harus mengejar dan menyelidiki suatu objek itu sampai ke akar-akarnya. Lalu yang kedua, komprehensif, yaitu menyeluruh atau meluas ya. Jadi semua yang berhubungan dengan masalahmu itu dicakup, semua variabelnya itu diteliti. Misalnya kamu membahas tentang pacar. Apa sih sebenarnya pacar itu? Nah, pertama diteliti dulu semua variabel tentang pacar. Misalnya jika kamu cowok ya, pacar itu harus ada ceweknya, harus ada perasaan cintanya. Ceweknya juga harus mau menerimamu, harus ada uangnya, dan seterusnya. Itu semua kamu masukkan ke dalam refleksimu. Nah, semakin lengkap variabelnya, maka semakin komprehensif, semakin valid. Agar berpikirnya luas, maka kamu harus radikal itu tadi, dalam rangka mencari esensi atau hakikat. Caranya semua variabel itu dicermati satu persatu, mana yang harus ada. Misalnya tentang pacar. Kalau salah satu variabel itu tidak ada, maka status pacar itu dipertanyakan. Misalnya kalau tidak ada perasaan cintanya, masih bisa dinamakan pacar apa tidak? Kalau tidak ada duitnya, masih bisa dikatakan pacaran apa tidak? Atau sebaliknya, meskipun variabelnya tidak ada, itu masih bisa dikatakan pacar. Nah, itu komprehensif. Lalu yang ketiga, kritis. Kritis itu ya kamu pertanyakan lagi argumen-argumenmu secara porsional dan proporsional. Apa sudah benar apa belum? Sudah pas apa belum? Nah, itu kritis. Lalu yang keempat, konseptual. Jadi akalmu itu harus bekerja dengan konsep-konsep. Misalnya kalau begini itu pacaran, kalau begitu itu nyamannya cuma berteman saja. Jadi kamu harus punya konsep-konsep tentang pacar. Konsep itu penting karena alat untuk melakukan analisis. Ini termasuk metodenya berfilsafat. Sistematis, metodis. Lalu yang kelima itu koheren, yaitu bersangkut paut ya. Berpikirnya itu nyambung, tidak loncat-loncat, dan runtut. Runtut itu sekuen. Definisi pacar itu apa yang selama ini dipahami orang, kemudian pacar itu apa yang kamu pahami, itu runtut. Jadi ada sekuennya yang jelas. Lalu yang keenam, konsisten. Konsisten itu ajek, tetap, tidak berubah-ubah, tidak loncat-loncat. Jadi kalau kamu membahas tentang pacar, ya masalah pacar itu dibereskan dulu. Pacar itu apa, hakikatnya apa. Nah, kalau belum ketemu sudah pindah bahas tentang mertua misalnya, itu namanya tidak ajek, ya, tidak konsisten. Nah, yang ketujuh, bebas dan bertanggung jawab. Berpikir itu bebas, tapi ketika pikiranmu itu diomongkan pada orang lain, maka kamu harus tanggung jawab atas omonganmu.
Misalnya kamu dikritik orang, ya kamu harus bisa menjelaskan pandanganmu itu bagaimana secara rinci ya. Kalau memang pandanganmu salah, ya kamu akui salah. Kalau benar, ya kamu terima bahwa itu memang benar. Nah, filsafat itu secara umum yang dibahas ada 4. Ada realitas, nilai, pengetahuan, dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Nilai itu isinya ada 2, ada etika dan estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu indah dan tidak indah. Kalau ontologi itu membahas realitas, itu isinya ada 3, yaitu teologi membahas tentang Tuhan, kosmologi membahas tentang alam, lalu antropologi membahas tentang manusia. Kalau aksiologi itu isinya etika dan estetika. Nah, ini disebut aksiologi karena hubungannya dengan aksi, dengan tindakan, praktek. Nah, praktek baik buruk, praktek indah dan tidak indah. Teologi itu biasanya ada di filsafat agama. Kalau kosmologi itu di filsafat barat awal, Yunani kuno, itu biasanya isinya filsafat alam. Kalau antropologi itu banyak di filsafat modern. Nilai itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi di atas etika dan estetika, baik buruk dan indah tidak indah, itu ada nilai logika, yaitu nilai benar salah. Tapi logika itu diletakkan tersendiri jadi cabang filsafat. Jadi dalam hidup itu kita harus tahu ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, dan nilai keindahan. Nilai kebenaran itu ya logika itu sifatnya universal. Kapanpun, dimanapun orang akan setuju. Asumsi-asumsinya itu pasti, eksak. Misalnya api itu panas, itu eksak. Kapanpun dan dimanapun api itu kalau disentuh rasanya ya panas. Nah, ini termasuk kode logik ya. Di bawah nilai kebenaran itu atau logika itu ada nilai kebaikan, etika. Etika itu sifatnya konvensional atau kesepakatan. Baik menurut lokal sini itu belum tentu baik menurut lokal sana. Ini termasuk kode etik dan ini levelnya intersubjektif. Nah, kesepakatan antar subjek. Nah, di bawah etika itu ada estetika, nilai keindahan. Ini nilainya lebih kecil lagi karena levelnya subjektif. Kalau etika tadi kan intersubjektif, kalau ini lebih kecil lagi, subjektif. Jadi masing-masing orang itu punya nilai sendiri, punya idenya masing-masing yang sifatnya individual. Misalnya hiburan yang paling menyenangkan bagi kamu yang suka mancing seperti saya itu ya mancing. Bagi yang hobi jalan-jalan, hiburan yang menyenangkan ya jalan-jalan. Bagi yang suka nyanyi ya nyanyi. Kamu tidak bisa melakukan simposium internasional atau seminar misalnya ya, lalu mempertanyakan lebih menyenangkan mana antara mancing sama jalan-jalan, atau antara nyanyi sama mancing. Nah, jawabannya ya tidak akan ketemu karena masing-masing orang itu persepsinya sendiri-sendiri, punya pedoman nilai keindahan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita diskusi, kita harus tahu dulu yang dibicarakan itu ada di level apa. Apakah logika, etika, atau estetika? Kalau logika itu perhatikan teorinya, perhatikan metodenya.
Kalau level etika itu perhatikan konteksnya, lihat kapan dan di mana itu diomongkan. Kalau estetika itu lihatlah orangnya, lihatlah siapa yang ngomong. Nah, jadi kalau orangnya itu memang hobinya balap liar misalnya, ya jangan ditanya bagaimana sensasinya saat mancing strike ikan 10 jari misalnya. Itu jawabannya ya tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, prosedurnya berpikir itu cabangnya namanya epistemologi. Bagaimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya, itu ada di epistemologi. Jadi ngomong tentang realitas, tema tentang Tuhan, alam, manusia itu bisa dilihat dengan 3 level, yaitu logika, etika, dan estetika. Nah, filsafat secara umum isinya itu. Jadi ada objek ontologisnya, Tuhan, alam, dan manusia. Nah, di luar itu, di luar Tuhan, alam, manusia, itu filsafat khusus. Nah, disebut khusus itu karena pemikiran filsafat digunakan untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu. Maka ada namanya filsafat politik, filsafat budaya, filsafat uang, dan lain-lain itu ya. Jadi ketika objeknya khusus, maka akan melahirkan filsafat khusus. Kalau objeknya tentang politik, ya melahirkan filsafat politik. Kalau objeknya tentang cinta, maka akan melahirkan filsafat cinta. Nah, filsafat itu ada 2 model, yaitu konstruktif filosofi dan kritikal filosofi. Konstruktif filosofi itu menjawab pertanyaan, bikin argumen, bikin konsep, bikin teori. Sedangkan kalau kritikal filosofi itu mengkritisi jawaban. Filsafat klasik dan modern itu biasanya isinya konstruktif filosofi. Sedangkan kalau filsafat postmodern itu biasanya isinya kritikal filosofi. Jadi mengkritisi konsep-konsep lama, teori-teori lama dengan konsep-konsep baru. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Saya sudah capek bikin video. Belum mandi juga. Oke ya.